Perkenalkan, nama saya Siti Halimatu Sadia dengan NPM 25013010088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional atau international management adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Fungsi-fungsi manajemen dasar perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian tidak berubah ketika suatu perusahaan beroperasi baik di kancah domestik maupun internasional. Namun, para manajer akan menghadapi kesulitan dan risiko lebih besar ketika menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut di kancah internasional. Selanjutnya yaitu contoh kesalahan bisnis internasional. Kurangnya pemahaman terhadap bahasa dan budaya lokal dapat menimbulkan berbagai kesalahan yang berdampak pada kegagalan bisnis. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan bahasa, khususnya dalam penerjemahan slogan atau pesan pemasaran. Jika penerjemahan tidak tepat, maka pesan bisa berubah dan justru menimbulkan kesalahpahaman atau kesan negatif bagi konsumen di negara tujuan. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian produk dengan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat. Produk yang sukses di satu negara belum tentu dapat diterima di negara lain karena adanya perbedaan nilai, norma, dan budaya. Selanjutnya, kesalahan ketiga yaitu berkaitan dengan penggunaan simbol dan gambar pada kemasan produk. Simbol atau gambar yang dianggap biasa di suatu negara bisa memiliki makna sensitif atau negatif di budaya lain. Pada intinya, perbedaan budaya dan kebiasaan lokal sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis internasional. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami kondisi sosial dan budaya negara tujuan sebelum memasuki pasar global. Baik, untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor penting lingkungan internasional meliputi yang pertama ada ekonomi. Untuk ekonomi sendiri yang pertama itu ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin maju pembangunan di suatu negara, maka semakin besar peluang pasar dan investasinya. Yang kedua ada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini seperti jalan, pelabuhan, listrik, internet juga dapat memengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa di setiap negaranya. Yang ketiga ada sumber daya dan pasar barang. Nah, untuk sumber daya dan pasar barang ini, ketersediaan bahan baku dan luasnya pasar juga menentukan potensi bisnisnya. Yang keempat ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini menunjukkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi, semakin besar peluang konsumsi. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar ini adalah perubahan kurs mata uang memengaruhi harga ekspor dan impor suatu barang pada setiap negaranya. Yang terakhir ada kondisi ekonomi suatu negara. Nah, stabil tidaknya ekonomi suatu negara seperti inflasi, resesi dan pertumbuhan juga sangat memengaruhi keputusan investasi untuk negara itu. Yang kedua ada politik dan hukum. Yang pertama itu ada resiko politik. Resiko politik ini adalah ketidakstabilan politik dapat menghambat bisnis suatu negara. Yang kedua ada pengambil alihan oleh pemerintah. Nah, pengambil alihan oleh pemerintah ini seperti aset perusahaan asing bisa dinasionalisasikan. Seperti awalnya perusahaan itu swasta, maka diambil alih oleh pemerintah menjadi perusahaan nasional atau perusahaan pemerintahan. Yang ketiga ada tarif, kuota, dan pajak. Kebijakan ini memengaruhi biaya ekspor dan impor. Yang keempat ada terorisme dan guncangan politik. Nah, adanya terorisme dan guncangan politik dapat mengganggu keamanan dan kegiatan ekonomi suatu negara. Maka akan memengaruhi ekonominya atau kondisi ekonominya pada suatu negara. Yang terakhir ada undang-undang dan regulasi. Undang-undang dan regulasi ini adalah aturan bisnis, investasi, dan perdagangan harus dipatuhi oleh perusahaan.
Nah, untuk selanjutnya ada sosial budaya. Yang pertama ada nilai dan kepercayaan sosial. Nilai dan kepercayaan sosial ini mempengaruhi perilaku konsumen pada suatu negara. Jadi, nilai sosial budaya ini itu untuk membentuk budayanya konsumen. Yang kedua ada bahasa. Bahasa itu sendiri dapat menghambat komunikasi di pasar dan untuk negosiasinya jika terkendala bahasa akan sulit. Yang ketiga ada agama atau objek sakral, tabu, hari raya. Hal-hal ini perlu diperhatikan agar produk tidak bertentangan dengan norma masyarakat yang ada. Yang selanjutnya ada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini adalah struktur keluarga memengaruhi pola konsumsi. Selanjutnya ada pendidikan dan tingkat literasi. Nah, hal ini menentukan kualitas ketenaga kerjaan dan cara promosi produk. Dan yang terakhir ada orientasi waktu. Nah, adanya orientasi waktu itu ada budaya yang menghargai ketepatan waktu, ada yang lebih fleksibel. Nah, yang terakhir adalah lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi itu meliputi cara produksi, adalah teknologi modern meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang kedua ada sistem distribusi. Nah, teknologi juga dapat mempermudah pengiriman barang lintas negara. Yang ketiga ada pemasaran digital. Pemasaran digital ini seperti promosi di media sosial dan e-commerce untuk memperluas pasar global. Dan yang terakhir ada komunikasi global. Komunikasi global ini melewati internet untuk memungkinkan kerjasama dan transaksi internasional secara cepat dan tepat, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi atau economic environment adalah kondisi serta arah perekonomian tempat suatu perusahaan menjalankan aktivitas usahanya. Nah, lingkungan ini tidak hanya mencakup kondisi ekonomi lokal atau nasional, tetapi juga meluas hingga tingkat regional atau regional dan global. Hal tersebut terjadi karena adanya globalisasi yang menyebabkan hubungan ekonomi antar negara menjadi semakin erat dan saling memengaruhi. Perubahan ekonomi di suatu negara seperti inflasi, nilai tukar, atau pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada kondisi ekonomi negara lain. Oleh karena itu, dalam menganalisis lingkungan ekonomi, perusahaan tidak cukup hanya memperhatikan kondisi ekonomi dalam negeri saja, tetapi juga harus memahami dan memantau perkembangan ekonomi global agar dapat mengambil keputusan yang tepat serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu pengertian lingkungan politik dan lingkungan hukum. Lingkungan politik mencakup sistem pemerintahan, kebijakan publik, stabilitas politik, serta hubungan antara pemerintah dengan dunia bisnis. Ketika kondisi politik suatu negara stabil, maka bisnis cenderung berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika kondisi politiknya tidak menentu, misalnya terjadi konflik, pergantian kebijakan secara tiba-tiba, atau ketidakstabilan pemerintahan, maka hal ini bisa menghambat jalannya bisnis, bahkan menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan sistem hukum yang mengatur kegiatan bisnis, perdagangan internasional, serta hak dan kewajiban perusahaan. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, mulai dari hukum perpajakan, hukum ketenagakerjaan, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga regulasi lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di tingkat internasional wajib memahami dan mematuhi hukum yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran lingkungan politik dan hukum dalam konteks bisnis internasional. Kedua aspek ini sangat krusial karena menentukan aturan main bagi perusahaan yang ingin beroperasi di suatu wilayah. Pertama, kita lihat dari sisi lingkungan politik. Ada 3 poin utama di sini. Yang pertama yaitu stabilitas politik. Stabilitas adalah hal pertama yang dicari investor. Jika kondisi politik stabil, risiko operasional menjadi rendah. Sebaliknya, konflik politik atau pergantian kekuasaan yang tidak menentu bisa mengancam keberlangsungan bisnis. Kemudian nasionalisme dan proteksionisme. Kita juga harus memperhatikan sentimen nasionalisme. Terkadang pemerintah menerapkan kebijakan
proteksionisme seperti tarif tinggi atau kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri mereka dari persaingan produk asing. Dan yang terakhir adalah hubungan internasional. Di sini menjelaskan seberapa baik hubungan negara asal kita dengan negara tujuan. Kerjasama diplomatik yang baik biasanya membuka jalan bagi kemudahan izin usaha dan intensif pajak. Selanjutnya kita bergeser ke sisi lingkungan hukum. Hukum memberikan kerangka kerja yang legal bagi setiap aktivitas bisnis kita. Pertama adalah sistem hukum. Penting untuk memahami apakah negara tersebut menggunakan sistem common law, civil law, atau hukum adat atau agama. Perbedaan sistem ini akan mempengaruhi bagaimana kontrak bisnis disusun dan dijalankan. Kemudian, perlindungan hak kekayaan intelektual atau haki. Nah, ini adalah aset berharga. Tanpa perlindungan haki yang kuat, inovasi, merek, dan teknologi kita berisiko dibajak atau ditiru tanpa kompensasi yang adil. Dan yang terakhir adalah hukum kontrak dan penyelesaian sengketa. Di sini kita harus tahu bagaimana hukum menangani perselisihan, apakah melalui pengadilan lokal atau arbitrase internasional. Kejelasan hukum kontrak memastikan bahwa jika terjadi masalah, ada jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak. Baik, perkenalkan saya Sabita Amelia dan NPM akhir 126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan budaya dan aliansi perdagangan internasional. Untuk yang pertama yaitu lingkungan budaya dalam bisnis internasional. Lingkungan budaya merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis internasional karena mempengaruhi cara individu dan organisasi berpikir, berkomunikasi, mengambil keputusan, serta menjalankan aktivitas bisnis. Budaya mencakup nilai, norma, kepercayaan, bahasa, simbol, kebiasaan, hingga cara berpakaian dan berinteraksi dalam masyarakat. Dalam konteks bisnis global, perbedaan budaya dapat mempengaruhi yang pertama, gaya kepemimpinan dan manajemen, yang kedua, cara negosiasi dan pengambilan keputusan, kemudian etika bisnis, yang keempat, hubungan antara atasan dan bawahan, dan yang terakhir, strategi pemasaran. Jika perusahaan tidak memahami budaya negara tujuan, maka risiko kegagalan bisnis akan meningkat. Contohnya, kesalahan dalam strategi promosi, penggunaan simbol yang menyinggung, atau gaya komunikasi yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu unsur-unsur budaya dalam lingkungan internasional. Beberapa unsur penting dalam budaya internasional meliputi yang pertama, nilai dan norma sosial. Nilai adalah keyakinan dasar yang dianggap penting oleh masyarakat, sedangkan norma adalah aturan perilaku yang dianggap wajar. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan nilai lokal agar diterima masyarakat. Yang kedua ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam bisnis. Kesalahan penerjemahan dapat menyebabkan kesalahpahaman serius. Selain bahasa verbal, bahasa nonverbal seperti gestur atau ekspresi wajah juga berbeda antar budaya. Yang ketiga yaitu agama dan kepercayaan. Agama mempengaruhi pola konsumsi, jam kerja, hingga sistem keuangan, misalnya sistem perbankan syariah. Yang keempat yaitu sistem pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan pola pikir masyarakat terhadap inovasi. Dan yang kelima yaitu struktur sosial. Perbedaan kelas sosial dan sistem hierarki mempengaruhi hubungan kerja dalam organisasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tantangan budaya dalam bisnis global. Beberapa tantangan yang sering muncul yaitu pertama, kultur syok pada ekspatriat, yang kedua, perbedaan etika bisnis, selanjutnya perbedaan persepsi waktu, ada budaya yang sangat tepat waktu, ada juga negara yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu hambatan komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan biasanya memberikan pelatihan lintas budaya agar karyawan lebih siap menghadapi lingkungan global. Aliansi Perdagangan Internasional. Aliansi perdagangan internasional adalah kerjasama antar negara untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi tertentu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar. Contohnya ada ASEAN, WTO, dan APEC. Untuk bentuk integrasi ekonomi, aliansi perdagangan memiliki beberapa tingkatan integrasi yaitu Free Trade Area atau FTA, Custom Union, Common Market, dan Economic Union.
Dampak aliansi perdagangan internasional. Dampak positifnya, meningkatkan volume perdagangan, memperluas pasar bagi perusahaan, meningkatkan investasi asing, meningkatkan daya saing. Kemudian dampak negatifnya, persaingan semakin ketat, industri lokal bisa kalah saing, dan ketergantungan ekonomi antar negara.